wabarakatuh. Pagi luar biasa. Happy holiday Bolo. Di video kewarganegaraan ini, aku bakal suguhin kalian video tentang gotong royong yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita mulai, aku mau nyanyiin ya kelompok kita dulu ya. Ayo, ayo kelompok 4, ayo kita bersemangat. Kita kelompok 4. Kelompok hebat. Jadi, di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai gotong royong yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Gotong royong itu adalah penerapan dari sila Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bentuk perealisasian dari gotong royong dan Pancasila sila kedua akan kami bahas di video kewarganegaraan kali ini. Kalau menurut saya sih sah-sah saja, siapapun untuk penggalang dana termasuk mahasiswa juga sah saja untuk mencari penggalang dana seperti itu. Yang penting bahwa pertama memang itu akan tujuannya sama, bagus ya tujuannya untuk ke mereka. Tapi yang kita pertanyakan pertanggung jawabannya adalah bagaimana pertanggung jawabannya gitu. Terus yang kedua soal status kemahasiswaannya juga menurut saya sesuatu yang sangat disayangkan kalau kemudian hanya sekedar melakukan penggalangan dana dengan cara cari sumbangan kotak begitu. Karena seharusnya seorang mahasiswa itu adalah punya kreativitas, dia punya intelektual, yang dia bisa menukarkan keterampilannya, keahliannya dengan dana yang mungkin akan hasilnya disalurkan ke pihak yang lebih membutuhkan. Jadi kalau menurut saya seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa yang di jalanan itu, menurut saya itu pakailah cara yang paling akhir. Ketika kita udah mentok, kita udah sangat mendesak untuk memberikan sesuatu ke mereka, tapi kita nggak punya cara, ya udah itu selesai gitu kan, kita lakukan. Tapi kalau itu bisa dirancang begitu baik, itu akan sangat menarik. Misalkan apa? Bencana itu akan jadi di setiap tempat dan setiap waktu akan ada. Bencana banjir, mau apa Semeru, mau apa letusan, mau apapun gitu banyak. Sebisanya itu terprogram. Kalau misalkan kawan punya sebuah keahlian atau apa, gunakan kalian itu, tapi hasilnya sisihkan sebagian untuk sosial. Ketika ada kejadian, ya udah, kita nggak perlu lagi turun ke jalan, kita bisa langsung berikan uangnya. Atau kita bikin acara-acara yang lebih kreatif, penggalangan dana, bikin konser musik, bikin bazar, kemudian atau bikin sesuatu karya, kita jual dengan sebuah embel-embel. Ini karya ini nanti hasilnya akan diberikan ke mana, ke Semeru kah, mau ke panti asuhan dan lain-lain, itu menjadi sebuah timbal baliknya. Jadi nggak melulu kita minta gitu, tapi ada sesuatu yang kita tukarkan. Mungkin jasa, kreativitas, mungkin intelektual kita, waktu kita, saya kira itu yang bisa saya komentari. Aksi mahasiswa tersebut adalah salah satu bentuk dari nilai-nilai Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan gotong royong sebagai bentuk implementasinya. Contohnya adalah penggalangan dana untuk korban bencana Semeru seperti yang tertera pada video di atas. Video tersebut sedang menampakkan seorang bapak-bapak yang sedang mengatur lalu lintas dan dibayar upah seikhlasnya. Tindakan tersebut adalah salah satu implementasi dari sila kedua, yang mana bapak tersebut sudah membantu masyarakat dalam mengatur jalan dan mengatasi kemacetan lalu lintas. Hal ini adalah salah satu bentuk tindakan yang berperi kemanusiaan. Kalau menurut saya sih baik ya, artinya begini baik. Selama dilakukan secara ikhlas, tulus gitu kan, nggak maksa-maksa orang minta kemudian kalau harus nggak perlu ngeroweng segala macam gitu ya, itu saya kira fine-fine saja. Atau juga itu semuanya diuntungkan. Pengguna jalan diuntungkan karena jalannya lebih lancar gitu kan. Kemudian polisi juga diuntungkan karena ada yang membantu. Sisi lain, kalaupun ada orang yang suka untuk membantu, memberikan seikhlasnya itu juga akan bisa mendapatkan penghasilan dari si yang lain. Jadi menurut saya itu baik. Karena memang faktanya tidak semua titik itu berjalan dengan bagus trafiknya itu. Maka diperlukan orang seperti itu juga tadi itu bisa beri manfaat kepada pengguna jalan, karena nggak semua pengguna jalan itu tertib.
banyak yang ngebut segala macam, maunya menang sendiri. Kadang-kadang orang seperti ini sangat diperlukan dalam hal yang situasi di mana ininya harusnya itu berpotensi sangat tidak terkontrol. Jadi kita setuju aja, asalkan dari syaratnya dia tidak memaksa-maksa, tidak perlu harus kalau nggak dikasih nggak usah ngeroweng gitu kan, dan lain-lain. Itu saya kira sudah akan membantu dan jadi semakin lancar. Saya kira itu bagus saja sih menurut saya. Dan polisi Cepek mungkin di satu sisi bisa menguntungkan masyarakat karena membantu untuk menyeberangkan. Namun di sisi lain terkadang ada oknum-oknum polisi Cepek yang dengan sengaja untuk menarik pungutan. Lebih lagi dengan kondisi saat ini yang hampir 90% normal, lalu lintas di mana-mana macet. Hal tadi merupakan contoh orang membuang sampah sembarangan. Padahal di sana sudah tertera jelas dilarang membuang sampah di sepanjang jalan. Namun seringkali masyarakat sekitar tetap membuang sampah pada area ini. Itu bisa merugikan orang lain. Merugikannya bagaimana, Pak? Yaitu kalau sampah semakin banyak, semakin numpuk, tambah bau, jadi orang yang lewat itu terganggu. Terus menimbulkan sarang penyakit. Orang-orang yang buang sampah sembarangan juga tidak patuh pada sama tata tertib. Padahal buang sampah itu pada tempatnya. Ini bagaimana reaksi Busta melihat video tersebut? Menurut saya orang-orang seperti itu kurang beradab ya Mbak. Tidak tahu dilarang masih saja dilakukan. Toh ada tulisannya juga. Menurut saya juga tidak adil juga. Bukan kita yang melakukan, tapi kita yang kena dampaknya. Kan juga bisa menyebabkan banjir juga. Tanpa lingkungan jadi kotor. Padahal kan sampah juga bisa dimanfaatin. Ya seperti bisa didaur ulang kan. Ya gitu aja Mbak. Jadi bagaimana reaksi Mbak terhadap orang yang membuang sampah sembarangan? Itu perilaku yang tidak baik dan tidak perlu ditiru sebenarnya. Karena menimbulkan sampah yang menumpuk, bau busuk, banyak lalat, sama banyak penyakit, dan itu menimbulkan bau, sangat-sangat bau di sekitar lingkungan terutama. Ada lagi? Ya, itu sangat tidak menghargai ciptaan Allah, karena itu merusak lingkungan, merusak tanaman, terutama dan merusak lingkungan. Perilaku orang-orang tersebut menunjukkan sikap sebagai warga negara yang tidak baik. Dengan membuang sampah sembarangan dan seenaknya, tanpa disadari, perbuatan itu menimbulkan lingkungan menjadi kotor, polusi, serta dampak buruk lainnya terhadap manusia. Hal seperti itu tidak dapat dicontoh karena telah melanggar aturan dan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang aksi yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi kita kan telah membuat video mengenai gotong royong kan. Jadi sekarang saya ingin mendengar pendapat dari kalian berempat mengenai aksi yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Bisa dimulai dari pendapatnya Mas Rifat mengenai mahasiswa yang turun ke jalan untuk melakukan galang dana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya dari Mbak Sandra yang telah memoderatori pada pagi ini.
Mungkin untuk poin pada aksi penggalangan dana yang terjadi di lalu lintas yang saat ini sedang banyak terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan sosial, dan mungkin itu dari saya yang dinamakan galang dana tersebut mungkin itu hal baik, dan hal tersebut bisa meringankan beban orang yang sedang memang membutuhkan bantuan kita, memang membutuhkan apresiasi dari kita, dan hal tersebut sekiranya itu kita udah berupaya untuk membantu mereka, dan kita pun membantu juga, seperti misalnya contohnya mengadakan galang dana hal tersebut itu tadi, itu bisa meringankan beban mereka. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Sandra. Monggo Mbak Sandra. Baik, pendapat yang bagus Mas Nifat. Lalu bisa saya lanjutkan kepada Mbak Putri. Silakan untuk mengutarakan pendapatnya mengenai penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa. Baik, terima kasih Mas Sandra atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau menurut saya sendiri, penggalangan dana di jalan raya seperti itu kurang efektif karena mengancam pengendara yang lain ataupun orang-orang yang melakukan penggalangan dana, mengancam keselamatannya. Itu kan yang melakukan galang dana itu kan juga seorang mahasiswa, padahal mahasiswa itu sendiri memiliki kreativitas, potensi yang bisa dimanfaatin untuk menghasilkan suatu dana yang nantinya akan kita donasikan gitu kan. Jadi alangkah baiknya kalau seorang mahasiswa itu menggelar seperti acara bazar, pentas seni, dan ya kayak kesannya agar tidak meminta-minta gitu loh. Kita sama-sama memberikan mutualisme gitu, memberikan timbal balik, jadi nggak hanya minta-minta aja. Itu sih menurut saya. Sanggahan Mbak Sandra. Baik, boleh. Mungkin hal yang dikatakan meminta-minta tersebut bisa dikatakan habul minan nas. Itu ya sama saja, kita sesama manusia kan saling membantu sesama umat muslim, dan mungkin ada juga yang non muslim lah. Hal tersebut tidak memungkiri, meskipun hal tersebut sekiranya seperti hal yang sangat rendah, kita meminta-minta di pinggir jalan, tapi paling tidak kita sudah berupaya membantu mereka sebisa mungkin. Dan namanya kalau seperti itu, bencana kan tidak terduga, tidak dapat diprediksi, dan kita mungkin juga mikirnya nyari hal yang cepat, yang instan, tidak perlu berbelit-belit untuk melakukan upaya acara yang sekiranya mengundur waktu yang memakan waktu yang sangat banyak, sehingga kita mengumpulkan dananya agak lama seperti itu. Kan dari saya mungkin ya bisa dikatakan itu sebagian dari habul minan nas, tapi kan di sini kita kita membawa identitas sebagai mahasiswa, sedangkan mahasiswa itu kan seharusnya kalau jika menggalangkan dana kan tidak hanya meminta-minta, tapi juga harus memberikan timbal balik seperti melakukan pentas seni. Jadi kalau melakukan penggalangan dana di jalan-jalan raya tadi, menurut saya selain dapat mengganggu keselamatan pengendara dan yang melakukan penggalangan tadi juga kurang kreatif. Itu sih menurut saya. Jadi kalau saran saya, kalau melakukan penggalangan dana seperti jalan-jalan tadi itu bisa dijadikan langkah akhir jika kita sudah mentok tidak punya cara lain lah. Terima kasih. Baik, jadi seperti itu ya. Apa ada yang ditambahkan untuk Mbak Rifa mungkin, atau Mbak Putri, ada lagi yang sanggahnya? Sudah cukup sih ya, Sandra. Oke,
Oke, baik. Jadi pada intinya galang dana itu baik ya. Cuman untuk melakukan galang dana tersebut mungkin ada cara lain yang lebih baik dan mungkin tidak terkesan meminta-minta. Apalagi kita sebagai mahasiswa dengan title yang seperti itu seharusnya bisa lebih kreatif dan dalam melakukan kegiatan. Lalu untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Rahmat mengenai pendapatnya tentang supeltas atau sukarelawan pengatur lalu lintas. Untuk Mas Rahmat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supeltas sendiri, menurut saya sangat-sangat membantu dan sangat-sangat baik ya. Karena di lain sisi supeltas kan juga dapat mengatasi kemacetan yang ada di jalan raya dan meringankan orang-orang yang mungkin akan menyeberang jalan atau terkena macet dan lain-lain. Itu sih menurut saya. Jadi nggak ada salahnya juga kalau ada seseorang yang dengan sukarela mengatur lalu lintas tanpa mengharapkan imbalan. Malah bagus loh kan, juga tidak mengharapkan imbalan loh. Rela dibayar seikhlasnya tanpa mengharapkan imbalan upah dari pemerintah. Itu sih kalau menurut saya. Baik, lalu untuk selanjutnya saya ingin mendengar pendapat tentang supeltas dari Mbak Syarifah. Untuk Mbak Syarifah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sandra. Kalau saya pribadi sebenarnya kurang setuju dengan keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas ini. Karena secara sederhananya ini merupakan wujud dari kurangnya personil kepolisian dalam suatu masyarakat. Yang berhak melaksanakan pengaturan lalu lintas kan sebenarnya dari pihak kepolisian itu sendiri. Dan juga supeltas ini tidak mendapat amanat langsung dari undang-undang untuk mengatur lalu lintas seperti yang tertera dalam peraturan daerah pasal 7 nomor 8 tahun 2014 mengenai ketertiban umum. Di situ bahwasanya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Jadi selain tidak mendapatkan legalitas yang jelas, juga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada petugasnya, seperti mungkin kecelakaan, keserempet pengendara yang lain seperti itu. Jadi saya kurang setuju dengan adanya sukarelawan pengatur lalu lintas ini. Mungkin seperti itu Mbak Sandra. Baik, untuk teman-teman yang lain apakah ada sanggahan? Sepertinya cukup ya. Dapat yang bagus dari Mbak Syarifah dan Mas Rahmatullah. Lalu pasti setiap tindakan itu kan ada kebaikan dan penyimpangannya. Lalu menurut kalian apa sih untuk penyimpangan dari gotong royong yang telah kita bahas ini? Kalau menurut saya pribadi, bentuk penyimpangan dari gotong royong itu siapa sembarangan ya. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari gotong royong ini adalah gotong royong dapat mempermudah pekerjaan serta membangun tali silaturahmi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan effortnya untuk membuat video aksi mahasiswa kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID tidak akan menghalangi kami untuk melanjutkan kuliah.